Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Darmayanti, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul biografi dan pemikiran tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina, sehingga nama Ibnu Sina yang populer sampai sekarang merupakan kunyah kepada kakek buyutnya. Sedangkan di barat, Ibnu Sina populer dengan sebutan Avicenna. Ibnu Sina dilahirkan di desa Absyanah dekat Bukhara. Ayahnya berasal dari kota Balah, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh bin Mansur dan diangkat oleh raja sebagai penguasa di Karmitsan, suatu wilayah dari kota Bukhara. Di kota ini ayahnya menikahi Sattarah dan mendapat 3 orang anak, yaitu Ali, Husain atau Ibnu Sina, dan Muhammad. Ibnu Sina meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1037 Masehi pada usia 58 tahun. Dan jasadnya dikebumikan di Hamjan. Ibnu Sina meninggal dunia karena penyakit mah yang merupakan dampak dari kerja kerasnya untuk urusan negara dan ilmu pengetahuan. Pada waktu siang ia bekerja dan pada waktu malam harinya ia membaca dan menulis hingga malam. Pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, metafisika, termasuk risalah bernama Logika dan Metafisika. Sebagian dari karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab, maka bahasa ilmu dari Timur Tengah, dan beberapa bahasa Persia. Signifikasi linguistik bahasa sampai hari ini adalah beberapa buku yang ia tulis dalam Persia hampir murni, terutama Danis Namah Yi ala filsafat untuk ala ad-daula. Metafisik, filsafat dan Islam. Metafisika Islam awal dijiwai karena dengan teologi Islam membedakan lebih jelas daripada antara esensi dan eksistensi, sedangkan keberadaan adalah domain dari kontingen dan disengaja esensi bertahan dalam makhluk luar disengaja. Filsafat Ibnu Sina terutama bagi yang berkaitan dengan metafisika berutang banyak. Al-Farabi, pencarian untuk filsafat Islam definitif terpisah dari okasionalisme dapat dilihat pada apapun. B. Biografi Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi Al-Maktul merupakan salah seorang sufi filosof. Nama lengkap Suhrawardi adalah Syihab al-Din Abu al-Futuh Yahya Ibnu Habashi Ibnu Amirak al-Suhrawardi. Ia dilahirkan di desa Suhrawardi, Aleppo, Suriah, sekitar tahun 548 Hijriah sampai dengan atau sama dengan 1153 Masehi, sedangkan meninggalnya ia di Damsyik atau Damaskus pada tahun 587 Hijriah sama dengan 1191 Masehi di usia yang ke-38 tahun. Karya-karya Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi telah menulis tidak kurang dari 50 karya filsafat dan gnostik dalam bahasa Arab dan Persia. Sayyid Hossein Nars mengelompokkan karya-karya Suhrawardi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama berisi pengajaran dan kaidah teosofi yang merupakan penafsiran terhadap filsafat. Yang kedua, karangan pendek tentang filsafat ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Yang ketiga, karya bermuatan dan berlambang mistis yang pada umumnya ditulis dalam bahasa Persia. Yang keempat, karya yang berupa komentar dan terjemah dari ajaran-ajaran keagamaan dan filsafat terdahulu. 5. Karya yang berupa kumpulan doa-doa yang lebih terkenal dengan sebutan Al-Waridat wa al-Taqdisat. Pemikiran Suhrawardi Al-Maktul. Pemikiran iluminasi dari Suhrawardi tidak hanya bersumber dalam Islam, tetapi sumber dari non-Islam pun turut mewakili pemikirannya. Menurut Sayyid Hossein Nas, pemikiran Suhrawardi bersumber pada pemikiran Sufisme, yaitu karya-karya Al-Hallaj. Yang kedua, pemikiran
Yang kedua, pemikiran peripatetik Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Yang ketiga, pemikiran sebelum Islam, yaitu aliran Pitagoras. Dan yang terakhir, pemikiran-pemikiran Iran kuno. Di sini Suhrawardi mencoba membangkitkan keyakinan-keyakinannya secara baru dan memandang para pemikir Iran kuno sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana taufan yang menimpa kaum Nabi Idris, Hermes. Bersandar pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat, yang kemudian ditambah dengan istilah-istilah sendiri. Namun demikian, Suhrawardi menyatakan bahwa dirinya bukanlah penganut ajaran dualisme dan tidak menuduh mazhab Jahiriyah sebagai pengikut Zoroaster. Sebaiknya ia mengklaim dirinya sebagai jamaah hukamah Iran, pemilik keyakinan kebatinan yang berdasarkan prinsip kesatuan, ketuhanan, dan pemilik sunnah yang tersembunyi di lubuk masyarakat Zoroaster. Yang terakhir, biografi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, nama lengkap Ibnu Arabi adalah Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin Al-Hatimi Al-Ta Al-Andalusia. Adapun yang menyebutkan bahwa nama asli ia adalah Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah, sedangkan nama Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin atau Al-Hatamimi hanyalah nama gelar baginya. Selanjutnya ia populer dengan nama Ibnu Arabi, dan ada yang menulis Ibnu Arabi Muhammad Ibnu Ali Muhammad Ibnu Arabi At-Tai Al-Hatimi, lahir di Murcia, Spanyol bagian utara. Lahir pada tanggal 27 Ramadan 560 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Agustus 1165 Masehi. Pada pemerintah Muhammad Ibnu Said Ibnu Ardanisi. Ibnu Arabi adalah penulis yang produktif. Menurut Browne ada 500 judul karya tulis dan 90 diantaranya asli tulisan tangan di perpustakaan negara Mesir. Karya-karya Ibnu Arabi sangat beragam, mulai dari artikel pendek yang hanya berupa tulisan beberapa halaman hingga buku tebal yang berjilid-jilid seperti Al-Futuhal Makkiyah yang dianggap oleh pusat pemerintah sebagai referensi utama kajian tasawuf Islam, yang terdiri dari 37 bagian dan setiap bagian terdiri dari 300 halaman. Demikian juga dengan Al-Tafsir Al-Kabir yang tidak kurang dari 64 jilid. Pemikiran Ibnu Arabi sangat istimewa maupun menarik perhatian para pemikir Arab, Persia, dan kawasan Islam lainnya. Mereka tertarik untuk meneliti istilah-istilah sastra yang secara lebih mendalam. Karya-karya Ibnu Arabi hingga mencapai 500 buku dan artikel pendek. Konon ada yang mengatakan bahwa karya lebih dari 1000 buku dan artikel. Utsman bin Yahya dan ahlinya mengumpulkan judul-judul dalam satu buku dan meringkas dan menyajikannya. Cukup sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.